Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di sini perkenalkan sebelumnya saya Hamdatul Nisa dengan NIM akhir 388 dari Rombel Akuntansi 23H. Dan di sini saya akan menyelesaikan proyek akhir mata kuliah Statistika Ekonomi, yang mana saya akan mengangkat tema untuk melakukan uji variabel moderasi dengan judul analisis bagaimana pengaruh current ratio terhadap return on equity dengan debt to equity ratio sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya metode yang saya pilih itu adalah menggunakan MRA atau Moderated Regression Analysis, atau mungkin yang kita kenal sebagai interaksi. Nah, di sini MRA sendiri konsep dasarnya merupakan uji interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasinya. Nah, di sini kenapa harus ada variabel moderasi? Di sini variabel moderasi itu ditujukan untuk apakah dia itu memiliki pengaruh untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya. Di sini saya menghadirkan variabel-variabelnya, yakni variabel independen yang diwakili oleh current ratio, lalu ada return on equity sebagai variabel terikatnya atau sebagai variabel Y, dan moderasi di sini ditempati oleh debt to equity ratio atau DER. Untuk hipotesisnya sendiri, di sini saya mengangkat dua hipotesis. Yang pertama, karena kita akan melakukan uji regresi linear terlebih dahulu, berarti hipotesisnya di sini saya mengangkat apakah current ratio itu memiliki pengaruh terhadap ROE sendiri. Nah, selanjutnya baru kita akan melakukan regresi untuk melakukan uji variabel moderasi. Di sini hipotesisnya apakah DER itu dapat memoderasi pengaruh current ratio terhadap ROE. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyediakan data yang diambil dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia yang saya dapatkan dari IDX. Nah, di sini kurang lebih sekitar ada 100 sampel laporan keuangan pada tahun 2023. Namun yang saya ambil hanya sekitar 73 sampel karena yang lolos uji asumsi klasik hanya sekitar 72 sampel. Jadi penting ya buat teman-teman untuk melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada tabel current ratio sebagai variabel independen, lalu ada ROE sebagai variabel dependen, dan juga DER atau debt to equity ratio sebagai variabel moderasinya. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk siapkan SPSS-nya terlebih dahulu juga ya. Nah, di sini kita selanjutnya akan langsung mengcopy datanya. 72 kita copy, masuk ke SPSS. Nah, di sini kita buka bagian data view. Nah, langsung kita paste di sini ya datanya. Oke, karena udah masuk semua, kita cek dulu. Nah, karena data saya ada yang file 1, kita di sini ketik manual aja. 0,18. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita ke bagian variable view untuk menamai variabelnya. Di sini ada ada tabel nama, kita namai sesuai dengan variabel yang ada pada tabel Excel tadi. Yang ini variabel X, lalu bawahnya variabel M, dan yang bawah adalah variabel moderasi. Nah, di sini ada tabel label juga, yang mana kita akan namai sesuai dengan variabel yang kita amati, yaitu X yang diwakili oleh current ratio. Lalu, ini masih salah teman-teman, maaf. Ini Y, ini M. Oke. Ini Y-nya diwakili oleh return on equity atau ROE. Dan variabel moderasinya diwakili oleh debt to equity ratio. Udah masuk semuanya ya. Nah, di sini kita yang pertama, karena tadi hipotesisnya kita akan melakukan pengaruh X terhadap Y terlebih dahulu, maka kita akan melakukan persamaan regresi linear yang pertama. Langkahnya, kita masuk ke analyze, pilih regression, lalu
klik linear. Nah, di sini muncul kotak dialog baru yang mana berisikan bahwasannya ada variabel dependent dan juga variabel independence. Nah, di sini kita tinggal masukkan nih mana yang masuk kategori dependent, mana yang masuk kategori independent. Current ratio sendiri merupakan variabel X masuk ke independent. Lalu untuk dependentnya kita masukkan row-nya. Nah, selanjutnya kita abaikan aja semuanya, langsung klik OK aja. Nah, di sini sudah muncul output dalam persamaan regresi yang pertama. Nah, kita akan fokus pada tabel model summary dan juga koefisien. Sebelumnya kita copy dulu ya untuk diinterpretasikan. Kita interpretasikan di sini. Oke. Kita pertama ke tabel koefisien terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui bahwasannya nilai unstandardized B-nya senilai minus 0,041 dan nilai p-value-nya atau signifikasinya sebesar 0,000 pada current ratio. Nah, di sini kan signifikasinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasannya pada panel regresi pertama ini, current ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE, namun bernilai negatif sesuai unstandardized B-nya. Kesimpulannya, di sini misal current ratio itu meningkat, maka ROE itu mengalami penurunan. Nah, untuk model summary-nya gimana? Nah, pada tabel model summary-nya diketahui bahwasannya nilai R-square ini sebesar 0,175, dengan artian bahwasannya sumbangan pengaruh variabel atau perubahan yang terjadi dalam ROE itu, misal dia disebabkan oleh current ratio itu hanya sekitar 17,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak berada dalam model amatan. Nah, selanjutnya kita kembali ke SPSS-nya. Nah, karena kita udah melakukan regresi yang pertama nih, persamaan regresi yang pertama, kita di sini selanjutnya akan melakukan analisis persamaan regresi yang kedua, yakni kita akan menganalisis bagaimana variabel moderasi ini tuh apakah dapat mempengaruhi current ratio terhadap ROE atau tidak. Nah, sebelum itu kita itu harus memunculkan variabel baru, yakni variabel interaksi antara variabel independen dan juga variabel moderasi, antara variabel X dan juga variabel M-nya. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita klik transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini ada kotak dialog baru nih. Nah, muncullah di sini ada target variable. Variabel di sini targetnya itu kita isi dengan interaksinya, namanya. Misal XM, interaksi XM. Interaksi XM aja. XM. Nah, di sini pada numerik ekspresinya kita juga nggak lupa dong harus ngisi. Nah, karena di sini udah jelas interaksi XM-nya, berarti kita masukkan dulu variabel independennya atau variabel X-nya. Terus kita apa kan? Kita kalikan, karena kan kita mau mengetahui interaksinya. Dengan apa? Dengan variabel moderasinya atau DER-nya. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita abaikan semuanya, tinggal klik OK. Nah, ini kita abaikan. Nah, kita kembali ke data view di SPSS. Nah, muncullah variabel baru, yakni interaksi antara X dan M, antara variabel independen dan juga variabel moderasinya. Nah, karena udah nih kita memunculkan variabel baru, selanjutnya kita lanjutkan ke analisis datanya, analisis data moderasinya. Caranya kita klik analyze, lalu pilih regression, seperti halnya yang tadi, lalu klik linear. Nah, di sini kan ini bekas data tadi ya. Pada variabel dependennya udah bener, ROE. Lalu di independennya udah bener, current ratio. Nah, kita tinggal masukkan nih yang belum dimasukkan. Yakni ada variabel moderasi dan juga variabel interaksinya. Kita masukkan ke kotak independence. Nah, setelahnya kita abaikan, lalu tinggal klik OK. Sehingga muncullah di sini output baru, yang mana variabel output ini menghasilkan hubungan XM terhadap ROE-nya. Nah, di sini kita akan fokus juga pada model summary dan juga tabel koefisien. Nah, berhubung
bagian model summary saya lupa untuk mengcopy, kita akan analisis di sini. Nah, di sini diketahui bahwasannya nilai R² itu senilai 91,5%, yang mana ini artinya bahwasannya interaksi antara X dan M atau variabel independen dan juga variabel moderasinya itu berhasil memoderasi hubungan current ratio dan juga ROE sebesar 91,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, selanjutnya kita interpretasi lagi nih yang bagian MRA-nya. Bagian tabel koefisiennya. Kita hanya fokus ke interaksi XM aja ya. Nah, di sini diketahui bahwasannya nilai unstandardized B-nya sebesar minus 0,027 dengan nilai signifikasi atau p-value-nya sebesar 0,000. Nah, ini juga kan signifikasinya kurang dari 0,05 kan. Berarti disimpulkan bahwasannya setelah adanya interaksi XM ini dimunculkan, ternyata hubungannya itu memiliki pengaruh yang signifikan, namun nilainya tetap memiliki nilai negatif. Artinya gimana? Nah, di sini tuh artinya variabel dari sendiri itu mampu memoderasi pengaruh variabel current ratio terhadap ROE secara negatif. Artinya semakin tinggi DER, maka dia akan memiliki pengaruh positif terhadap current ratio, tapi pengaruhnya negatifnya ini malah membuat ROE itu menurun. Sehingga kesimpulannya setelah melakukan analisis regresi pertama dan kedua, pada persamaan regresi yang pertama, kesimpulannya variabel current ratio ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. Artinya, apabila current ratio itu meningkat, maka ROE itu justru cenderung menurun. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan dengan likuiditas terlalu tinggi mungkin menyimpan terlalu banyak aset lancar yang malah tidak dimanfaatkan, sehingga dalam menghasilkan laba itu mereka memiliki kendala gitu loh. Selanjutnya pada hasil uji persamaan regresi linear yang kedua, yakni moderasi DER terhadap hubungan antara current ratio dan ROE, hasil uji interaksi menunjukkan bahwasannya DER berhasil memoderasi hubungan antara current ratio dan ROE secara negatif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi DER di sini, maka pengaruhnya akan negatif terhadap current ratio yang mempengaruhi yang sehingga mempengaruhi ROE untuk menjadi semakin kuat. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya DER malah memperburuk hubungan negatif antara likuiditas dan profitabilitas. Kemungkinan karena adanya beban utang pada perusahaan yang tinggi sehingga dapat memperlemah efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Intinya pada hasil dari analisis kita hari ini, baik sebelum adanya variabel moderasi dan setelah adanya variabel moderasi, hasilnya sama-sama menunjukkan bahwasannya current ratio itu memiliki pengaruh negatif terhadap ROE. Kalau current ratio meningkat, ROE-nya juga akan memiliki keterbalikan, yakni ROE akan menurun. Kalau misal current ratio itu naik, current ratio-nya itu turun, maka ROE-nya akan semakin kuat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.